memastikan agar wilayah itu terus bergejolak. Itulah fungsi utama Israel hari ini. Ya Allah. Pokoknya di Timur Tengah jangan sampai ada stabilitas. Kenapa? Karena stabil akan melahirkan kedamaian. Kedamaian akan melahirkan kebangkitan. Makanya kejadian di Sudan hari ini, kejadian di Suriah, kejadian di Mesir, Lebanon, itu semua nggak lepas dari tangan-tangan mereka. Kalau kita lihat dari teori depopulasi ini, kita kan persoalan teknologi pembatasan kelahiran lah gitu bahasanya. Ini di pemerintahan Joe Biden waktu itu, dia pernah ada satu isu, kami mengirimkan bla 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 ke Gaza, dan ternyata tahu nggak itu yang dikirimkan itu apa? Alat-alat KB. Jutaan alat-alat KB, tujuannya untuk membatasi kelahiran. Selamat datang teman-teman semua di podcast Meja Bundar. Ini adalah episode pertama kita, dan saya nggak perlu memperkenalkan kepada kalian semua wajah-wajah yang memang sudah tidak asing ini. Kita langsung lempar aja deh, Ustadz Amar Risalah. Iya, kayaknya di sini jangan Ustadz ya, Bang aja kali. Bang, ya. oh iya, Bang. Antum Bang. Tapi saya jangan panggil Ustadz juga ya. Manggilnya apa dong, Mas? Jangan Ustadz, nggak bisa. Udah brandingnya Ustadz. Ya udah, iya bagus Atau itu. Bro juga bisa bro. Iya bro, karena kan ada emang brandingnya begitu di IG. Bang bro. Bang bro. Bang bro. Bro. Oke, silakan perkenalkan diri masing-masing dari Ciki Fauzi. Oke, siap. Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Ciki dan saya seniman. Saya bikin brand Ciki Go gitu yang nafasnya aktivisme. Salah satu yang konsisten disuarakan adalah terkait Palestina. Tokoh terjauh dan terpopuler yang sudah menggunakan Ciki Go. Ini bestinya Ustadz Hussein Greta. Greta. Nanti itu Greta tayangin ya. Thunberg. Tayangin video Greta pakai baju Ciki Go itu bagus ya. Iya. Tinggal Francesca Albanese. Oh iya, aku kasih pin. Francesca Albanese. Iya, Francesca tapi kan Albanese. nggak sepopuler si Greta gitu. Iya sih. Ya. Oke, selanjutnya. Saya Ammar Arisalah, ya penulis, aktivis, biasa ngomongin Palestina dan diomongin orang juga. Itu ya. Cuma sebenarnya fokusnya memang secara khusus ya. Saya tidak mendalami Gaza sebetulnya, tapi lebih mendalami tepi barat. Sebenarnya. Jadi saya lebih hafal perjuangan teman-teman kita di tepi barat. Hanya saja memang saat ini tugas jihad mewajibkan kita untuk merapat ke saudara-saudara kita di Gaza. Oke. Antum tuh kenapa Anda ini sering diomongin orang? Karena orang banyak melihat antum tuh salah gitu ya. Kalau antum benar bukan Ammar Risalah namanya. Nah, si Ammar Arbenar. Ammar Reseller. Iya, Ammar Reseller. Jadi kita berdua nih sama-sama dituduh pro Syiah, orang dituduh Syiah. Ya, sama-sama dituduh Syiah, dituduh Khawarij. Khawarij pernah. Dituduh apa lagi? Yahudi yang merusak Islam dari dalam. Ya itulah hal-hal yang sudah sangat akrab dengan kita lah. Itu ya. Jadi ya ini adalah resikonya kali ya. Bukan masalah risiko doang, brother. Jadi saya pernah ditanya itu begini, Ustadz, antum emang nggak capek difitnah, dituduh? Saya kan dituduh banyak banget ya, menggelapkan dana, ya dana umat gitu kan. Saya dituduh Syiah dan sebagainya, macam-macam lah dituduh. Apa namanya istilahnya orang-orang kadrun dan sebagainya ya. Iya. Bestinya Bu Monik juga. Kader gurun. Begini, bagi saya, kalau kalian mau terjun dalam dunia aktivis, dunia dakwah, harus siap dengan berbagai fitnah dan tuduhan ya. Kalau kalian misalnya nih berdakwah selama 10 tahun tanpa ada yang menuduh, tanpa ada yang fitnah, pastikan bahwa dakwah kalian salah itu. Ada yang keliru itu. Terlalu aman ya. Terlalu lama atau diem aja dia nggak dakwah. Atau diem aja gitu kalau mau tuduh. Jadi memang itu sudah satu hal yang harus berdampingan, berjalan Iya, berdampingan. betul. Jadi it's okay gitu. Tapi ya. memperjuangkan ada resikonya, Ustadz. Dan harus selalu berani untuk tidak disukain. Ya, Menurutku ya. Minimal tidak We disukai cannot musuh. please everyone. Hidup tuh selalu gitu. ya. Dan itu nggak hanya masalah dakwah. Nih misalnya emang Mbak Ciki Fauzi nggak pernah dituduh atau di Oh, sekarang aja masih.
Minimal Rame tuh banget. ada netizen yang bilang dengan brand Cikigo gitu ya tuh tiba-tiba memanfaatkan Palestina segala macam. Padahal kan Iya. perjuangan di bidang budaya pop ya. Padahal tujuanku tuh sebenarnya kenapa Cikigo ada nggak semuanya tentang Palestina ya, cuman mayoritas sekarang banyak bikin karya terkait Palestina karena kata ibuku tuh untuk perjuangan Baitul Maqdis nafasnya harus panjang dan salah satunya lewat produk-produk lucu yang bisa jadi silent resistance setiap hari untuk dipakai Nah, gitu. Jadi ya aku ya keep doing it karena salah satu cara nyebarin awareness terkait Palestina Baitul Maqdis tuh lewat karya. Iya, betul. Dan bukan cuma Ciki ya. Saya pun sejak setahun terakhir saya sudah punya brand. Saya nyebutnya Edu Fashion. Ya, fashion yang mengedukasi. Bagi saya, mulai hari ini, bukan apa namanya? MCDC, mohon maaf ya. Brand sendiri lupa saking saya nggak pernah memasarkannya itu ya. MCDC dibaca McDC. McDC asalnya McDC. Oh, Maqdis. Jadi McDC gitu. Bagi saya busana ini sudah tidak lagi sekedar penutup aurat kita atau pakaian kita, tapi sudah saatnya menunjukkan identitas kita dan memberikan pesan kepada siapa kita berpihak. Dan yang nggak kalah penting lagi, kenapa saya mulai memindahkan ornamen-ornamen perjuangan kita dalam busana? Karena saya sudah 10 akun saya lebih dari 10 akun saya di take down. Iya, aku bikin mulu ya Sat. Kadang aku bingung follow yang mana lagi. Iya. Kok yang Jadi kemarin maksud saya gini, hilang? itu sebagai bentuk tantangan saya. Kamu Mark Zuckerberg, kamu boleh men-take down postingan saya di akun-akun saya. Sekarang saya mau pindahkan postingan saya di baju-baju saya. Silakan take down kalau bisa. Nah, gitu kan. Waduh. Itu cara kita men-challenge. Dan artinya kita terus Betul. berinovasi ya, Betul. Karena menyuarakan kebenaran ini nggak harus satu pintu, tapi ada banyak pintu. Betul, ada banyak cara, Ya. Ya, sekarang kita mau bahas apa? Silakan. Iya, jadi gini teman-teman, tahu nggak ada keributan besar di dunia ini yang sebagian besar itu melanda dunia Islam. Dan ini juga berhubungan sama kegiatan beliau selama ini di Gaza, yaitu musuh-musuh kita. Itu selalu berusaha untuk menduduki sepotong bidang tanah yang namanya Bumi Syam. Dan untuk menduduki tanah itu ada yang ngacak-ngacak negara Islam yang kuat, ada yang merampok sumber daya alam di berbagai negara Islam dan lain-lain sebagainya. Dan itulah sebabnya ada jejaring besar yang mereka buat untuk mengacaukan dunia Islam. Dan itulah yang hari ini mau kita bahas sebetulnya. Bukan hari ini aja ya, tapi episode Udah panjang. banyak. Banyak Kayaknya sekali kita harus sebetulnya. terus bahas ini deh biar awareness-nya tuh terus kayak duplicate gitu. Iya. Jadi teman-teman, kita sudah istilahnya kalau dikatakan aktivis global karena kita sudah ikut beberapa kali kegiatan-kegiatan global ya. Iya. Kalau kata Bang Amar kan sibuk menyelamatkan dunia ya. Kita sebagai menyelamatkan dunia ini udah balik nih ke Suriah, kemudian ke Yordan ya. Saya ke Gaza, 12 tahun di Gaza, kemudian kita juga ke Mesir, Saya ke Bintaro. Tunis. Ke Bintaro ya. Bintaro. Ke Tunis kemarin. Ini Yordan juga udah dari Tunis ke Yordan udah kayak bolak-balik dari Bintaro ke Tangerang ini ya. Iya Iya, makanya. Nah, jadi teman-teman gini, maksud saya kita ingin membawa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kehidupan perjuangan ini tidak hanya di level domestik tapi di level global itu ternyata mengasihkan sekali dan sebetulnya ini bisa membuka mata ya banyak dari anak-anak muda yang selama ini menanyakan apa sih potensi yang saya miliki itu bagusnya kemana gitu loh. Setinggi apa kita bisa bergerak untuk menyelamatkan dunia. Dan ketika kita mengatakan menyelamatkan dunia, literally kita emang sedang membenahi dunia. Iya. Dan itu adalah bukan tagline-nya, itu adalah visi misi yang ditanamkan oleh para founding father kita. Dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45 kan disebutkan bahwa Indonesia di antara fungsi dibentuknya Indonesia untuk ikut ya melaksanakan ketertiban dunia gitu loh. Dan karena kita tidak ingin mengkhianati cita-cita para pendiri bangsa kita, itulah kenapa kita bergerak di level global. Nah, Ya, betul gak sih? betul. Nah, Agree. kalau bicara masalah tadi yang antum bilang ada kekuatan yang dengan sistematis, masif dan struktur mengacak-acak kekuatan umat Islam di Timur Tengah. Ini betul banget karena saya pernah dengar ceramah ilmiahnya salah seorang doktor namanya Abdurrahman As-Suaidi. Dia itu doktor hubungan internasional atau ilmu politik ya di Universitas Petroleum Saudi Arabia. Dia cerita tentang awal mula berubahnya konsep penjajahan Eropa terhadap dunia. Abad ke-14 ke-15 dulu penjajahan atau kolonialisme barat itu sistemnya dengan 3G itu ya. Gold, glory, menyebarkan gospel. gold, emas, mengambil emas gitu ya atau mengambil kekayaan alam, glory,
ya Meluaskan hegemoni dan dominasi dan gospel menyebarkan agama mereka gitu ya. Ternyata dalam perjalanannya kolonialisme seperti ini itu nggak efektif. Dimana konsep kolonial seperti ini kan satu negara Eropa menjajah beberapa negara Asia dan Afrika. Contoh misalnya Inggris menjajah India, juga menjajah Malaysia, juga menjajah Mesir juga gitu kan. Belanda menjajah Indonesia, Portugal menjajah beberapa negara Asia, Spanyol menjajah misalnya Filipina dan sebagainya. Itu adalah konsep kolonialisme jadul. Namun konsep itu akhirnya buntu karena selalu berhadapan dengan kekuatan rakyat, terutama umat Islam yang selalu mengumandangkan jihad melawan kolonialisme kan di berbagai negara. Akhirnya mereka mendapatkan kerugian besar sampai pada akhirnya mereka berkumpul di Inggris, di London 1907, diinisiasi oleh Sir Henry Campbell Bannerman. Mereka mengumpulkan seluruh negara-negara kolonial saat itu kan, kayak Italia, Spanyol, Portugal, Inggris, berkumpul di situ sambil membawa ahli strateginya, ahli strategi ekonominya, ahli strategi militernya, ahli strategi media dan sebagainya. Mereka kumpul berhari-hari, mereka merumuskan beberapa hal untuk mencegah kejatuhan dominasi Barat karena tadi yang tidak lagi efektif jenis penjajahannya. Akhirnya mereka merumuskan kita harus mengubah gaya kolonial kita. Kita nggak lagi menjajah per negara-negara, tapi kita menyatukan kekuatan ekonomi finansial, kekuatan militer, kekuatan politik kita kumpulkan, lalu kita buat proyek bersama yang kelak dinamakan Israel. Dan proyek bersama ini akan menjadi benteng peradaban mereka. Dan kenapa mereka akhirnya memilih Palestina? Karena mereka tahu di situ adalah secara empiris dan secara sejarah ya. Wilayah ini, wilayah kalau mereka nyebutnya Levant, itu kan wilayah Syam, Levant ya. Ini memang terkenal jantung dunia. Imperium manapun sepanjang sejarah kalau mau menguasai dunia harus menguasai ini karena dari geostrategis, geopolitik ini sangat strategis sekali kan wilayah ini ya. Akhirnya mereka sepakat oke lah kita kumpulkan kekuatan kita lalu kita tanamkan entitas dan kita letakkan di situ untuk 4 fungsi. Nah ini nyambung sama antum nih. Fungsi pertama adalah memecah kekuatan Arab Asia dan Arab Afrika. Karena mereka tahu dulu itu ketika dominasi Eropa hampir runtuh gara-gara kegagalan kolonialisme pertama, mereka melihat ada satu kekuatan yang akan muncul menggantikan dominasi mereka, yaitu kekuatan umat Islam. Kenapa? Faktor utamanya satu, umat Islam itu berada di Timur Tengah ya, itu pusat kekuatannya. Dan Timur Tengah ini luasnya itu 13 kali lipat, bukan apa artinya ya, 13 juta kilometer persegi. Arab Afrika, Asia, Afrika itu kalau digabung itu 13 juta kilometer persegi. Dari Maroko sampai Iran. Wow. Iya. Indonesia itu kan cuma 2 juta kurang, itu udah luas banget kan. Ini 13 juta, artinya kan ini luas sekali dan wilayah seluas ini itu penduduknya itu sudah hidup dengan satu bahasa Arab. Artinya gampang sekali di komando. Kalau orang Eropa itu ya aduh, satu negaranya kecil-kecil bahasanya beda-beda. Dari Spanyol kalau mau ke Italia bahasanya udah beda. Italia ke Inggris bahasanya udah beda gitu kan. Maka sulit untuk diatur. Sementara Timur Tengah ini itu sudah satu bahasa dan satu agama pula. Maka peradaban ini harus dicegah jangan sampai mendominasi. Akhirnya mereka memilih untuk memecah kekuatan Arab Asia dan Arab Afrika. Yang mana retakan pertemuannya tidak lain adalah Palestina. Di tengahnya ya. Palestina itu kan Asia kan. Lebanon, Yordan, Bumi Syam itu kan wilayah Asia. Teluk itu kan masih negara Asia kan. Palestina berbatasan dengan Mesir ya. Mesir itu kan sudah masuk Afrika. Mesir, Sudan, kemudian Libya ya, kemudian Maghrib itu sudah masuk Afrika sebetulnya kan. Maka mereka meletakkan di situ. Jadi satu dari 4 fungsi. Ya, fungsi pertama entitas yang akhirnya mereka bentuk itu satu untuk memecah kekuatan Arab Asia dan Arab Afrika. Kedua, fungsinya adalah memastikan agar wilayah itu terus bergejolak. Itulah fungsi utama Israel hari ini. Ya Allah. Pokoknya di Timur Tengah jangan sampai ada stabilitas. Kenapa? Karena stabil akan melahirkan kedamaian. Kedamaian akan melahirkan kebangkitan. Itu nggak boleh. Ya kan? Makanya kejadian di Sudan hari ini, kejadian di Suriah, kejadian di Mesir, Lebanon, itu semua nggak lepas dari tangan-tangan mereka. Tentakel Zionis berarti kemana-mana banget gitu loh. Itu yang kedua. Fungsi ketiga
memastikan agar sumber daya alam yang ada di Timur Tengah itu larinya ke Eropa. Dikontrol mereka. Iya, itulah kenapa mereka. Jadi akhirnya mereka menemukan formula yang sangat efisien efektif. Kita nggak perlu ngirim tentara kita ke sana sini kan, cukup menguasai jantung ini, ya kita bisa menguasai dunia, bisa melemahkan umat Islam. Kita petak-petak, kita kecil-kecil, ya potong-potong kecil-kecil, dan kita bisa mengeksploitasi sumber daya alam mereka. Ya. Kayaknya ini nyambung dengan hadis Nabi bahwa nanti di akhir zaman tuh umat Islam tidak dalam keadaan sedikit atau kecil, banyak tapi seperti cinta dunia. jadi Sehingga orang-orang jadi hidangan santapan jadi gitu hidangan kan. santapan, dan orang-orang Barat itu kan datang kepada pemimpin-pemimpin Muslim nawarin dunia, ya kan? Dan dengan penyakit wahan, akhirnya pemimpin-pemimpin Muslim itu ngambil umpan-umpan ini. Nah, akhirnya negara-negara Islam terpecah-pecah dan jadi buih yang ombaknya dibuat oleh bangsa Barat tadi. Iya. Nah, terakhir ya, keempat. Jadi, pertama kan fungsinya adalah memecah Asia, Arab, Afrika. Kedua, memastikan agar tidak pernah stabil, tidak terjadi kebangkitan gitu ya. Iya, agar nggak bangkit. Ketiga, memastikan agar mereka lah pihak yang mengeksploitasi sumber daya alam di situ kan. Kalian tahu nggak? Negara-negara sekitar Timur Tengah ini kayak Suriah, Lebanon itu malah negara yang nggak pernah stabil listriknya. Ya kan? Iya, benar-benar Selalu banget. mati listrik itu. Palestina juga selalu mati listrik. Iya. Ya, padahal kan sumber minyak di situ semua ya. Di Lebanon itu mati listrik itu sehari bisa 10 jam, 12 jam itu per hari itu ya. Nah, yang terakhir, fungsi terakhir adalah memastikan agar pemerintahan di Timur Tengah itu tunduk dan patuh pada sistem Barat. Empat ini berjalan sempurna sampai sekarang gitu kan. Sampai sekarang ya, Sampai sedih sekarang. banget ya. Iya, jadi kalau kita melihat kondisi hari ini itu dan kita memahami sejarah ini, kita nggak akan aneh gitu loh. Berarti itu awalnya dari tahun 1907. Dan itu sebetulnya juga ketemu dengan idenya Theodor Herzl di Judenstadt. Maka jadi ada didilan antara Eropa dengan Yahudi. Gini bahasanya, bahasa sederhananya. Akhirnya mereka bertemu ya. Saat itu yang tahun 1907 sudah bukan lagi Theodor Herzl, tapi Chaim Weizmann penggantinya Theodor Herzl ya, yang dia kan sudah tewas 1907. Bertemulah mereka ini, perwakilan antara keduanya. Chaim Weizmann, kau punya proyek ini yang mendirikan negara Yahudi ya? Iya betul, kebetulan kami juga punya proyek ingin membangun entitas di wilayah itu. Kita didilan yuk. Oke, siap. Orang-orang Yahudi ini, orang Zionis ini siap. Oke, kalau gitu kami akan menjadi pihak yang domisili di situ. Gitu. Karena kalau mereka harus membangun pangkalan militer itu mahal banget biayanya. Bayangkan negara-negara ini membangun pangkalan militer Timur Tengah itu mahal banget. Jadi mereka udah kita bentuk state deh, state deal-dealan ya. Kata orang Zionis, oke, kami siap menjadi istilahnya alibi kalian di situ. Tapi ingat, kalau terjadi apa-apa dengan kami, kalian support habis-habisan kami. Itulah yang menjelaskan ketika Gaza perang melawan Israel, kan yang panik kan Barat ya. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Australia, semua kirimkan logistiknya, militernya, teknologi, angkatan daratnya dan sebagainya. Kenapa? Karena bagi mereka, kalau Israel runtuh, maka Barat runtuh. Itulah yang menjadi benteng peradaban mereka. Ya, maka kalau dari situ kita bisa melihat memang ya ini simbiosis mutualisme antara Eropa dan Zionis. Ya Allah alam, itu yang saya baca dalam sejarah. Jadi kita bisa melihat fenomena ini semua berkaitan. Tapi kan untuk tadi ini memastikan agar masyarakat percaya bahwa Barat adalah standar kebaikan, standar peradaban, standar kemajuan dan lain sebagainya. Ini berhubungan dengan apa yang dikerjain sama Mbak Ciki sebenarnya. Jadi mereka berkepentingan sekali untuk memastikan tanda-tanda budaya ala Barat atau kiblat budaya itu masih ke Barat gitu loh. Sama kayak kan di mode misalnya, kiblat budaya dunia untuk mode itu kan pasti masih di Barat. Kiblat budaya seni drama, perfilman dan lain sebagainya pasti ke Barat. Kita merujuk ke Oscar, Cannes di Prancis, 7F, food, fashion, film, apa gitu ya. Kan, ada banyak. Makanya kalau menurut Mbak Ciki gimana itu? Maksudnya apa yang kedalaman Barat ini gimana sih untuk menjajah kita secara budaya gitu loh? Oke, menurutku ini kayak berawal dari banyak sumber-sumber keislaman tuh dihancurin di era Baghdad itu loh. Abbasiyah. Iya, kayak dibakar ya. Andalus ini yang penghancuran perpustakaan terbesar di Baghdad itu ya. Jadi sumber-sumber keislaman tuh
hilang gitu. Bahkan kita tuh jadi kayak dianggap keren kalau kita mengutip dari banyak ilmuwan bule gitu dan lain sebagainya. Jadi mungkin sekarang emang tugas kita adalah, atau para scholars yang Islam, banyak membuat sumber-sumber keilmuan yang orang bisa merujuk, orang bisa mencari di Google Scholar yang bersumber pada hal-hal Islami gitu. Mungkin ya Bang ya. Sangat mungkin sih. Karena sekarang juga Google Scholar banyak dipenuhin sama penulis-penulis Barat gitu. Jadi ya harus makin banyak orang-orang Islam yang bikin basis-basis keilmuan sih kayaknya ya. Kan dari namanya udah Google ya. Sementara Google servernya ada di negara barat. Iya. Terus kita nyari ini bla 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 di Google Scholar itu udah merupakan sebuah jebakan kali ya. Contoh. Iya sih, benar. Saya tuh banyak banget nih nemuin jurnal-jurnal ilmiah ngebahas Gaza, ngebahas gerakan ngebahas Israel dan lain sebagainya itu di Google Scholar, tapi yang nulis atau narasumbernya itu di jurnalnya itu bukan berasal dari Israel atau Gaza. Iya kan? Dan kita tahu Universitas Islam Gaza atau Universitas Al-Azhar Gaza dan lain sebagainya dihancurkan, sehingga tidak bisa dilakukan kegiatan pendokumentasian karya ilmiah secara maksimal. Sehingga orang ngomongin Gaza tapi nggak merujuk orang Gaza. Orang ngomongin Gaza secara ilmiah tuh yang dirujuk malah orang Amerika, orang Perancis, orang Inggris. So what gitu loh. Iya, Iya, jadi paham. sangat tidak objektif. Nggak objektif. Gini, Heeh. pandangan yang tadi antum tanyakan itu ya tentang bagaimana ibarat menjadi kiblat dari semua hal. Itu sudah dibahas dalam bukunya Ibnu Khaldun Muqaddimah. Wow, dari Tunisia kita ada Iya, patungnya Ibnu iya, Khaldun. ada Kan dia sudah jelaskan kan, dia jelaskan bahwa peradaban itu akan ditentukan oleh pemenang, oleh penjajah lah gitu. Ya, terlepas apakah dikatakan penjajah atau penakluk, Sejarah akan ditulis oleh pemenang. itu kalau itu beda konteks. Tapi kalau pemenang itulah yang akan menentukan, akan menjadi kiblat semua hal itu memang sudah jadi hukum alam. Ketika umat Islam ya menguasai dunia kan di masa Abbasiyah misalnya kan, saat itu kan bahasa Arab menjadi bahasa internasional di atas bahasa Inggris gitu kan. Bahkan banyak kebudayaan yang sekarang itu sebetulnya diadopsi dari kebudayaan Islam ya, misalnya toga gitu ya, itu kan kebudayaan Islam tuh. Dan buat naruh Quran kan di atasnya. Gitu ya. Banyak hal lah. Catur itu tuh juga salah satu khazanah dari kekayaan umat Islam. Oh ya, catur gimana Iya. kisahnya? Nggak tahu. Catur itu dari India awalnya. Oh ya. Ya, catur itu namanya caturangga asalnya, 4 perwira. Dibuat oleh seorang pangeran yang ingin menghibur ibunya yang baru kehilangan anaknya, kakaknya si pangeran itu. Dibuatlah caturangga. Ketika masa Imperium Persia itu menguasai dunia, diadopsilah ya permainan catur itu. Dan ketika umat Islam menaklukkan Persia, umat Islam yang mengadopsi dan mengembangkannya menjadi yang sekarang itu. Permainan catur. Iya, menjadi 8x8 itu. Itu akhirnya dikembangkan oleh umat Islam oleh peradaban Islam itu. Ya, apalagi misalnya musik, do re mi fa sol la si do. Al-Farabi. Iya. Al-Farabi itu yang awalnya itu durar mufassalah gitu kan. Itu bahasa Arab itu durar mufassalah itu. Cuman karena orang-orang barat nggak bisa berbahasa Arab, jadi mereka menggunakan bahasa mereka. Artinya apa? Artinya kalau kita dan mau nggak mau peradaban ini pasti kan runtuh nih, peradaban barat ini ya, dan akan berganti peradaban Islam terus setelahnya. Ya otomatis nantinya akan menjadi rujukan adalah semua hal tentang Islam, bahasa-bahasa. Makanya dari sekarang saya suka cerewet. Ibu bapak, kalau antum yakin, kalau kalian yakin bahwa peradaban Islam akan bangkit, maka dari sekarang anak-anakmu itu jejelin bahasa Arab. Jangan sampai nanti ketika Islam ini bangkit, kita malah ketinggalan kan. Aduh, kita terlanjur belajar matematika dan bahasa Inggris, ternyata nanti bahasa Arab yang menjadi istilahnya tren utama gitu ya. Aduh, saya nggak bisa bahasa Arab, Sat. Nggak, tapi belum sedikit tapi, sih di Tunisia kita ketemu sama aktivis Islam dari seluruh dunia, literally dari seluruh dunia gitu. Dan kita yang dari delegasi Indonesia, Malaysia dan dari mana lagi ya kemarin tuh Brunei tidak berbahasa Arab. Itu membuat kita kayak iya, rada laid back nyerap informasi ya. Betul lagi, betul. Even Turki pun enggak gitu loh. Di kapal Kawanda juga ini yang bisa bahasa Inggris cuma satu, jadi cara komunikasinya pakai bahasa Arab. Gitu. Iya. Itu Iya itu sebetulnya sudah menjadi sinyalman sebetulnya. Jadi memang pengguna bahasa Arab di dunia kan luas sekali kan, banyak sekali gitu loh. Hanya perlu satu pemantik, ada satu peristiwa di mana umat Islam kembali bangkit, udah bahasa Arab ini akan menjadi bahasa umum, bahasa komando buat satu komando dan tadi ya. dulu kan saya itu kuliah di jurusan bahasa Indonesia. Tahu nggak titik
kapan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu tuh kalah ketika datang satu teknologi namanya mesin cetak. Lalu kemudian si mesin cetak ini hanya bisa menggunakan aksara Latin. Sehingga akhirnya semua orang saat itu karena merasa mesin cetak keren juga ya bro, akhirnya kita berubah menjadi aksara Latin. Dan semenjak saat itulah orang-orang Indonesia tidak bisa membaca aksara Arab. Padahal dulu kan kita ada istilahnya Arab Melayu kan. Arab Melayu itu. Dulu kita orang-orang dulu menulis manuskrip itu kan pakai bahasa Arab kan ya. Pakai aksara Arab gitu, dan syarat raja-raja untuk berkuasa di negeri kita saat itu berbahasa Arab, hafal Quran, karena kan mereka harus berhubungan dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Gitu loh. Nah, sekarang ketika selesai nih penjajahan Belanda, akhirnya masyarakat itu sudah terlanjur tidak lagi menggunakan aksara Arab Melayu itu dan tidak lagi menggunakan bahasa Arab. Bahkan mereka merasa lebih keren menggunakan bahasa Inggris. Mereka merasa lebih keren menggunakan bahasa-bahasa yang bukan bahasa persatuan kaum muslimin. Oke. Wow, kalau saya pengen banget belajar bahasa Arab gara-gara pengen bisa ngobrol sama anak-anak Gaza di pengungsian. Itu kerasa banget, kayak biasa kan ditemenin sama teman-teman Indonesia yang mahasiswa di sana yang biasa ini kan bantuin anak-anak pengungsi Gaza. Mereka ngomong tuh asik banget. Saya tuh mau ngomong macam-macam nggak bisa. Dan selalu ada perantara, selalu ada translator kan. Aduh. Pengen deh suatu saat bisa bahasa Arab. Ini motivasi tambahan. Triggernya tuh itu para pengungsi anak-anak Gaza. Sebetulnya banyak sekali sih kalau bicara keutamaan bahasa Arab ya. Yang paling indah, yang paling promising gitu. Kalau kita belajar bahasa Arab itu betapa kalau nanti kita baca Al-Quran itu nikmat luar biasa. Oh Masya Allah, jadi ngerti ya Ustaz. Iya, jadi kita baca Al-Quran itu udah kayak baca novel, cuman bukan ditulis oleh manusia. Indah banget. Allah yang nulis itu. Artinya itu bahasa langit. Itu luar biasa sekali, dan itu harusnya menjadi motivasi utama kita ya, belajar bahasa Arab. Ya, teman-teman bayangin deh seseru ini pembahasan kita ini, kita belum fokus terhadap pembahasan. Kita tuh mau bahas Sudan ya kan, kita mau bahas Palestina, bahkan ini dunia barat aja tuh sekarang lagi goyang. Amerika tuh sekarang shutdown loh. Oh iya? Ya kan, yang APBN Amerika itu nggak bisa disahkan gara-gara nggak deal antara Partai Republik sama Demokrat, sehingga ada beberapa dana yang dikunci dan 750.000 PNS dan P3K Amerika itu nganggur di tahun 2025 ini. Wow. Di saat yang sama Prancis juga lagi dikunci, kabinetnya dibubarin wah pokoknya lagi rusuh banget deh. Seru banget ini. Iya, lagi rusuh banget. Dan di Israel saat ini sedikit lagi pemilu dan popularitas partai Likud semakin menurun. Saat ini gerakan kiri di Israel tuh makin kuat sehingga akan terbentuk rezim baru dan seterusnya. Wah, ini berantakan. Netanyahu akan kena sanksi nggak? Soalnya gue ngeliat pas di Trump peace plan tuh sebel banget, kayak nggak dapat sanksi apa-apa Israel, terus yang harus involve di pembangunan rebuild Gaza, Qatar dan lain sebagainya, padahal yang bikin itu hancur Israel. Saya sih nggak yakin ya, soalnya dia dilindungi sama negara pemegang veto masalahnya. Plan gitu. Dia masalahnya dilindungi negara pemegang veto, sama kayak Uni Emirat Arab kan, diaduin nama Sudan ke Pengadilan Internasional karena masih di backup sama Inggris, Prancis dan Amerika Serikat. Ya udah selesai. Oke. Terkait Sudan itu, apakah salah satu dari plan untuk memecah negara-negara Arab Afrika dan Arab Asia? Tujuan sebuah negara atau tujuan sebuah kekuatan masuk ke dalam negara lain itu ada banyak. Pertama, ngacak-ngacak untuk ngambil sumber dayanya. Yang kedua, mengamankan diri dari sebuah negara tersebut dan lain-lain. Untuk Sudan, ini tujuannya mengambil sumber daya yang ada di Sudan. Wilayah yang lebih subur di Sudan Selatan itu sudah diambil duluan, dipecah duluan. Ya Allah. Kemudian sekarang kalau saya lihat strateginya ya, pasukan Janjaweed atau pasukan pemberontak Sudan ini menguasai Sudan bagian barat. Dan pasukan pemerintah itu menguasai Sudan bagian timur. Port Sudan apa dan lain-lain sebagainya gitu loh. Nah, ini kelihatannya kalau diterusin lebih jauh mau dibelah lagi nih Sudan nih. Tujuannya untuk mengambil sumber daya. Dan buat apa sumber daya itu? Perang tuh butuh ongkos. Jadi perang itu juga ada dua jenis, perang untuk nyari ongkos dan perang untuk menguasai satu wilayah. Jadi perang yang benar-benar tujuannya untuk meluaskan kekuasaan. Cuma kan untuk meluaskan kekuasaan perlu perang sebelumnya untuk nyari ongkosnya. Nah, perang yang terjadi di Sudan, di Libya, di Aljazair, termasuk juga perang-perang yang terjadi di Asia Tengah gitu ya dulu, tujuannya buat nyari ongkos untuk final war-nya nanti di mana ya, di Bumi Syam. Itu di antara tujuannya ya. Kalau kita bicara tujuan perang itu ya, jangan lupa ada proyek depopulasi. Ya. Depopulasi ini proyek besarnya Barat yang nggak ragu-ragu disampaikan juga oleh para ilmuwan, termasuk pengusaha besar yang namanya Bill Gates.
sudah menyampaikan. Makanya kita melihat narasi-narasi Barat itu kalau bicara masalah isu global itu selalu mengatakan bumi ini sudah terlalu sumpek gitu lah, Terlalu sesak. terlalu mereka. sesak, maka perlu adanya pengurangan penduduk. Udah kayak Thanos aja. Memang seperti itu. Jadi film Thanos itu juga bagian dari cara mereka menormalisasi ide seperti ini. Seperti itu. Jadi makanya virus-virus yang disebar, ya kemudian pembunuhan massal, itu bagian dari depopulasi. Kenapa? Karena segelintir orang-orang yang selama ini menguras sumber daya manusia ya merasa ini kalau semakin banyak semakin artinya mengurangi pendapatan mereka dan sebagainya. Ini semua berkaitan. Dan jangan lupa juga kalau kita bicara kondisi geopolitik di Timur Tengah, dari dulu kan dari masanya George W. Bush ya. Kemudian Donald Trump, jadi mereka selalu satu narasi tentang agenda besar mereka yaitu membangun a new Middle East. Dan termasuk juga sampaikan juga oleh Netanyahu kan. Bagaimana mereka tuh punya gambaran untuk memetak-metak lagi negara-negara Arab tuh. Sudan, memang sudah rencananya di Sudan itu dipetak jadi beberapa negara belahan ya, Sudan Selatan, Sudan Utara, Mesir juga ditarget. Ya ampun. Semakin negara-negara ini dipetak-petak semakin lemah dan akan semakin mudah dikontrol oleh mereka. Jadi kalau kita melihat satu konflik di satu tempat tertentu, kita nggak bisa melihat hanya dari satu perspektif. Tapi ini banyak kepentingan, banyak agenda, banyak tangan-tangan bermain di situ. Ya lah dipetak-petak, dibikin makin kecil. Saya jadi ingat ini waktu mau pemilu kemarin, Dirty Food. Maksudnya ngebahas tentang bagaimana Indonesia juga provinsinya ditambah-tambahin gitu. Dan bukan hanya masalah suara ya. Di Indonesia ya. Iya. Indonesia pun ditarget dipetak-petak. Makanya gini, setiap kali ada isu separatis dimanapun, di negara-negara dunia manapun, itu pasti akan didukung oleh Israel. Iya. Senjatanya dimasukin pasti. Iya, Israel tuh kalau kita bicara Israel, artinya kita sedang bicara politik luar negerinya Amerika, gitu loh. Karena CIA dan Mossad ini kan satu rahim sebetulnya, dan mereka punya satu agenda bersama, gitu. Makanya kayak di Indonesia, pas separatis di Indonesia siapa yang mau membackup? Mereka juga. Makanya bendera Israel kan subur banget di wilayah sana kan? Iya, betul. Iya. Itu karena bagian dan mereka selalu membawa isu minoritas. Israel tuh karena dia nggak punya narasi yang kuat untuk mengajak dunia-dunia lain untuk berdiri bersama mereka, maka mereka menggunakan isu minoritas dimanapun. Di Suriah mereka menunggangi Druze dan Kurdi gitu kan. Sama di Irak pun seperti itu. Di Indonesia ya minoritas yang berusaha digandeng oleh Zionis dulu. Minoritas Depok. Gitu. Dan bukan hanya bicara minoritas dalam hal demografi sebuah negara ya, tapi juga termasuk dalam hal ideologi dan namanya itu orientasi seksual. Iya, benar. LGBTQ ini kan dihitung minoritas kan, hitungnya minoritas ya LGBTQ. Siapa yang paling bersuara untuk LGBTQ? Israel tuh sangat voice banget untuk LGBTQ itu. Nah, jadi pokoknya semua isu-isu minoritas yang bisa ditunggangi itu akan ditunggangi oleh Israel. Tapi pas Global Summit Flotilla ya banyak LGBT. Ternyata nggak banyak juga, sedikit LGBT-nya. Artinya memang ada LGBT yang dia masih waras dalam hal kemanusiaan gitu kan. Iya. Meskipun tidak waras dalam hal jadi warasnya setengah badan ke atas, setengah gitu. badan ke bawah. Itu paling nggak tidak ada waras. hal yang kita bisa gerak bareng atas dasar humanity gitu ya. Ya, seperti itu. Artinya kalau pertanyaan kayak gini ini sama aja kayak ya ada orang Israel yang dia pro Gaza. Iya nggak sih? Yang dia pro Gaza dan kita kan ketemu ya ada orang-orang Yahudi ikut berlayar atau ikut Jacob jadi panitia itu. gitu loh. Temen Artinya ya untuk saat ini nih generasi orang Israel yang sudah lahir di Israel, kakeknya dulu nih pindah ke wilayah Palestina yang terjajah, he knows nothing gitu loh. Artinya dia hanya melihat negara saya tuh kejam kepada orang Gaza dan saya mau melawan itu. Perkara dia disuruh pulang segala macam, dia sudah melekat dengan tanah itu gitu loh. Oke, paham. Gitu kan? Dan ya tadi ya kalau kita lihat dari teori depopulasi ini menarik. Saya pernah baca satu tulisan yang memang menceritakan persoalan teknologi seperti KB, pembatasan kelahiran lah gitu bahasanya. Itu relate itu. Menyadari nggak Donald Trump itu dan ini di pemerintahan Joe Biden waktu itu dia pernah ada satu isu
kami mengirimkan bla 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 ke Gaza, yang ternyata ngakunya dikirimkan ke Gerakan Hak, tapi ternyata tuh nggak ada gitu loh. Dibantah juga oleh Gedung Putih, dan ternyata tahu nggak itu yang dikirimkan tuh apa? Alat-alat KB, jutaan alat-alat KB, tujuannya untuk membatasi kelahiran. Dan tahu nggak kenapa penjajah meninggalkan Gaza pada tahun 2005? Pernyataan resminya Netanyahu bilang apa? Kami kalah populasi. Iya. Kalah perang populasi kalah. Kalah populasi. Data pada tahun 2024 selama perang Tufanul Aqsa itu menunjukkan begini. Oke, korban jiwa di Gaza pada saat itu tahun 2004 ya sudah 50.000. Tapi angka kelahiran 113.000. Wow. Perempuan Gaza kan banyak yang kembar yang melahirkan Iya, ya. banyak. Iya. Masya Allah. Makanya di satu sisi Israel pun mereka mengubah kebijakannya. Jadi dulu itu orang dikatakan Yahudi itu memang sulit sekali. Apa istilahnya persyaratannya. Dan Yahudi itu diturunkan secara ras ya, itu diturunkan melalui garis ibu. Kalau kita kan bapak ya, bin. Kalau ini nggak ibu, selama ibunya Yahudi turun. Jadi terputus di anak laki-laki. Anak laki-laki ini dia tidak bisa menurunkan ras Yahudi gitu kan. Nah, tapi dalam kebijakan Judaisme modern ya, mereka sudah tidak lagi menggunakan itu. Karena kalau mereka berpegang pada prinsip itu, mereka pasti akan kehabisan keturunan. Makanya mereka membuka peluang. Pokoknya siapapun semua yang mau ngaku Yahudi akan ditampung oleh mereka. Selama ada turunan. Enggak, terserah enggak ada turunan enggak. Yang penting Yahudi gitu. Oh, Pak Ampo, pantesan ada yang mohon maaf ya, ada yang kulit hitam, ada yang orang Thailand, ada yang orang India, tapi Yahudi ngakunya gitu loh. Iya. Itu praktek itu sudah bukan lagi hal yang aneh di sana itu ya. Di Israel ya. Ini saya dapat informasi ini ketika saya di Gaza, ketika saya belajar tentang Sion Israelia. Jadi sekarang mereka itu bagaimana memasukkan sebanyak-banyaknya orang beride Zionis gitu ya. Meskipun mereka bukan Yahudi, tapi dia bisa ditanamkan ide Zionis dan dibawa ke Israel, itu gampang untuk masalah istilahnya legalisir atau apa ya, legitimasi dia itu gampang dipermudah oleh mereka. Tapi ya saya lihat ya, kan saya ada turunan India nih. Orang India tuh kayak banyak yang orang India bener-bener di India tuh pro Israel dan menganggap dirinya part of the idea of Zionism gitu. Tapi mereka juga nggak dianggap di Israel sama Zionis yang di Israel. Iya, jadi kan? Gini. Maksudnya, ya kenapa ya? Ya kalau orang India kan kita tahu lah, mereka tuh memang ya. Saya nggak pernah mendalami tentang apa istilahnya genealogi apa namanya? Genealogi orang India atau bagaimana. Tapi ya mereka mah kan cara berpikirnya juga kan aneh juga ya. Iya sih. Enggak bukan rahasia lagi ya. Semua serba disembah gitu kan. Dan mereka tuh gampang juga, termasuk orang yang gampang sogok apa gimana sih ya, dikasih support sedikit mereka langsung bersuara untuk hal gitu. Tapi yang pasti di Israel itu ada satu kebijakan ya, membuka eksodus besar-besaran dari luar dengan cara filter yang tidak sulit gitu ya, dipermudah, dan juga diiming-imingi rumah gratis di Israel. Iya. Dan pekerjaan gratis. Makanya kenapa Israel itu mereka sangat gencar sekali aneksasi tepi barat, karena mereka perlu membangun illegal settlement itu ya, pemukiman ilegal sebanyak-banyaknya, karena mereka harus mengejar target agar mereka itu untuk populasi dalam demografi. Gitu. Ya, situ. Saya jadi ingat surat Al-Isra bentar, ayat berapa itu? Bla 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 amwali wa banin gitu kan. Apa itu, Bang? Ya, itu kan intinya Allah Subhanahu wa taala itu menjamin mendekati akhir zaman nanti orang-orang Bani Israil itu akan dibantu dengan harta yang besar dan anak-anak yang banyak, dan termasuk ini programnya itu. Jadi ini emang udah tanda-tanda kiamat. It's all written ya di Al-Qur'an. Iya, tapi tenang aja, pasti akan datang generasi ibadah lana uliba sing syadid. Dan tugas kita kan sekarang kita terlibat dalam generasi itu gitu loh. Teman-teman, ya kita asik banget ngobrol seperti ini dan semoga asik kalian banget ya. Iya. Sebenarnya saya pengen nanya lagi, tapi ya maybe di next session ya. Ya, insyaallah ya. Dan saya harap teman-teman juga se-excited kita gitu ya. Dan semoga ada manfaat yang bisa kita ambil.
Dan karena ini masih opening podcast, Ya, masih opening Akan podcast. ada banyak episode lainnya yang insya Allah menarik ya. sekali. Dan kita belum bahas Gaza loh. Belum. Sekarang sih belum bahas Gaza Ini nih. masih permukaan. Iya. Masih permukaan dan ibaratnya ini kita ngundang buat teman-teman loh yang masih kerja 9 ke 5 atau 8 ke 5, teman-teman yang mungkin selama ini bergelut dengan cicilan, kontrakan, pinjol mungkin dan lain sebagainya. Kalian bisa lo bebasin dunia. Iya. Iya. Dan kita akan dengan senang hati membagi tips dan triks. Spoiler bagaimana sih Spoiler, langkah-langkah step by stepnya ya. Step by step gimana sih caranya menyelamatkan dunia? Ayo kita ngobrol di sini, Bro. Di podcast teman-teman. Meja Bundar. Pokoknya Meja Bundar. aneh gak sih kalau podcast seenak ini, sekeren ini hanya punya subscriber 1.000, 10.000, 100.000. Iyalah. Ya minimal 20 juta lah gitu kan. Maka teman-teman kalian nggak apa lagi gitu kan. Ini mumpung gratis ya. Ya untuk subscribe ini dan ini masih kosong banget nih. Yap. Hebat kalian juga yang mulai tertarik untuk ya Nah, ini bisa mensupport banyak kita. diskusi ini teman-teman semua di sini. Iya. Bukan hanya diskusinya tapi produk-produknya itu yang Iya, ini kan masih Cikigo nih. Wah, iya. Yang kita Cikigo pakai. nih, Ini masih Peace Club. ya. Buat teman-teman ya, istilahnya banyak hal-hal yang bisa kita kolaborasikan insyaallah taala. Pokoknya stay tune terus di Meja Bundar Podcast. Sebelum kita tutup, kenapa sih Meja Bundar? Oh iya, biar bisa penuh bundar gitu. Terus yang kedua karena bumi itu Ya, teman-teman, ini melambangkan circle ini tidak ada sudut-sudut tempat kita terpecah-pecah. Ini semua selalu terkonek ya. Kita bahas apapun pada akhirnya itu terkonek dengan divisi kita atau keseharian bidang kita. Ya, manusia itu kan makhluk sosial, semua terikat satu sama lain. Iya, Hablum minallah, hablum minannasnya harus seimbang. Saya ingat Meja Bundar tuh kayak circle of barokah. Ya, barokah ya. Iya. Lingkaran keberkahan yang itu teorinya Profesor Dr. Abdul Fattah Waisi mengambil dari surat Al-Isra ayat 1. Masya Allah. Keren sekali memang. Ya, teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya Meja Bundar Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.